Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bu, perkenalkan saya adalah Ahmad Romana Faki dengan NIM 2336401 dari Prodi Teknik Elektro NK. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rangkaian common emitter. Sebelumnya saya mengesampingkan dari common emitter ini karena eh, dia itu tidak hanya berfokus pada penguatan tegangan, namun dia juga menguatkan dari arus. Mungkin sebelum masuk kepada fungsi dan juga penjelasan alur rangkaian, saya akan memaparkan beberapa komponen yang saya gunakan. Untuk komponen sebenarnya tidak jauh berbeda dari eh, rangkaian common base, seperti saya menggunakan transistor BJT tipe NPN dengan kode 2N3904. Lalu saya menggunakan sumber tegangan dengan ketentuan seperti ini, amplitudonya 22 milivolt dan frekuensinya 1000 Hz. Nah, yang selanjutnya saya menggunakan tiga kapasitor. Untuk kapasitor C-in dan C-out itu memiliki nilai yang sama yakni 1 mikrofarad, dan untuk C3 ini bernilai 22 mikrofarad. Untuk kapasitor C-in dan C-out memiliki fungsi yang sama, sedangkan C3 memiliki fungsi yang berbeda ya. Untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan pada eh, penjelasan fungsi-fungsi dari komponen. Nah, yang selanjutnya saya juga menggunakan tegangan DC, yakni generator DC dengan nilai 12 volt. Nah, yang selanjutnya saya menggunakan eh, 5 buah 5 buah dari resistor, yang mana pada resistor RB1 dan RC memiliki nilai resistensi yang sama, yakni 4700 ohm. Dan untuk resistor yang RB2 dan RE memiliki nilai resistensi yang sama, yakni 1000 ohm. Nah, yang terakhir ini adalah RL, memiliki resistensi sebesar 10.000 ohm. Nah, yang selanjutnya komponen pendukung di sini saya menggunakan AC ammeter 2 buah, dan saya menggunakan 1 buah osiloskop. Untuk penjelasan setiap fungsi komponen eh, mungkin tidak jauh berbeda. Untuk VIN ini berfungsi sebagai sumber tegangan input pada rangkaian ini yang akan dimasukkan kepada kaki base. Kalau untuk kapasitor C-in dan juga C-out ini berfungsi sama, yakni sebagai kapasitor kopling yang mana akan melewatkan tegangan dengan sinyal AC dan akan menghambat tegangan dengan sinyal DC. Nah, untuk kapasitor ketiga ini, yang C3, ini memiliki fungsi yang berbeda. Dia bernama ini kapasitor bypass, yang berfungsi untuk menshortkan dari RE ini agar bisa diteruskan kepada ground. Nah, yang selanjutnya ini ada RB1 dan RB2. Fungsinya sama saja seperti pada rangkaian common base tadi. Ini adalah dua rangkaian pembagi tegangan dari VCC yang hendak masuk kepada kaki base. Nah, untuk RC, RC di sini berfungsi sebagai penentu tegangan output atau tegangan keluaran dari rangkaian ini. Nah, untuk RE, dia itu berfungsi sebagai penstabil atau titik stabil dari transistor, dan juga dia berfungsi sebagai negatif feedback ataupun umpan balik negatif untuk bias DC. Nah, yang selanjutnya itu ada RL, yakni representasi dari pembebanan. Nah, untuk dua komponen pendukung ini yakni eh, AC ammeter ini untuk menghasilkan untuk menampilkan arus AC. Kalau untuk osiloskop akan menghasilkan berupa gelombang ataupun tingkat dari perbandingan sinyal input dan juga output.
Nah, untuk alur rangkaiannya, sumber tegangan yang berasal dari Vin dengan ketentuan tadi amplitudenya 22 milivolt dan frekuensinya 1000 Hz akan melewati kapasitor kopling yakni Cin. Jika arusnya itu berupa arus AC, maka akan diteruskan kepada kaki base. Sedangkan jika arusnya itu bernilai sinyal DC, maka akan dihambat oleh kapasitor Cin. Selanjutnya, eh, sebelum sebelum masuk kepada kaki base ini, dua rangkaian resistor pembagi tegangan ini, yang mana sinyal yang berasal dari VCC ini akan melewati RB1 dan RB2 lalu akan sejalur dengan tegangan dari input yang hendak masuk kepada kaki base. Nah, fungsi dari RE ini akan menjadi penggeronan atau terminal bersamanya. Nah, selanjutnya arus yang telah diolah tadi akan diteruskan kepada kaki kolektor yang mana berfungsi sebagai tegangan keluaran dari rangkaian ini yang juga dipengaruhi oleh dari RC tadi. Selanjutnya akan diteruskan kepada kapasitor kopling Cout yang mana arus tegangan berupa sinyal sinusoidal atau sinyal AC akan diteruskan kepada beban, sedangkan sinyal DC yang berasal dari VCC ini akan dihambat. Nah, disinilah kita bisa melihat perbandingan dari input dan juga output dari rangkaian ini. Mungkin kita bisa jalankan simulasinya dulu. Nah, di sini eh, terlihat gambaran mengenai tegangan ataupun sinyal yang dihasilkan dari rangkaian ini. Untuk perbedaan yang pertama, bisa kita lihat titik mulainya itu berbeda. Kalau untuk input, dia itu mulai dari atas ataupun positif, sedangkan untuk output, dia mulai dari bawah yakni negatif. Jadi ada perbedaan fasa yakni sebesar 180 derajat antara output dengan input. Nah, untuk penguatan tegangannya, kita bisa lihat dari VPP-nya. Kalau untuk eh, tegangan input sesuai, yakni 22 milivolt, sedangkan pada tegangan output, kita lihat pada VPP-nya, kita mendapatkan 2,55 volt. Peningkatannya itu hampir 116 kali lebih tinggi antara output daripada input. Jadi kini kita bisa membuktikan bahwa pada common emitter terjadi peningkatan tegangan yang sangat signifikan. Mungkin hanya segitu yang dapat saya paparkan mengenai penjelasan dari rangkaian common emitter. Jika ada kesalahan kata maupun dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.